Saudara-saudara semua, saudara-saudara semua, selamat pagi. Kali ini kita membahas Yesaya pasal 43. Yang menciptakanmu, saya di sini, saya menyelamatkanmu, menjadi saksi bagi saya. Tuhan menciptakan Israel dan Yakub dan berkata, saya menyelamatkan kamu, yang menjadi saksi saya. Kita melihat di pasal 43 di saat ingin dibawa dalam pembuangan, dan orang Yahudi sesudah di dalam pembuangan, dan Tuhan melakukan perkaranya dan tujuan Tuhan. Ya, kita melihat firman ini. Saya membagi 3 bagian. Dan saya juga mengurangi pasal yang kemarin. Itu Yesaya pasal 42. Lihatlah hamba Tuhan. Lihatlah engkau hamba Tuhan. Yaitu di saat ini kamu adalah hamba Tuhan. Kamu melihat di saat ini kamu meninggalkan Tuhan dan akan dibawa dalam pembuangan. Kamu sebenarnya adalah hamba Tuhan. Kamu mesti melihat kalian gagal. Sebenarnya hamba Tuhan mestinya bagaimana? Dari pasal ayat 1 sampai pasal 39, kalian mesti mengandalkan Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan menciptakan kamu menjadi hambanya. Karena Dia dahulu sudah menyelamatkan kamu. Dia adalah Tuhan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan. Tetapi kalian gagal. Kalian tidak mengandalkan Tuhan. Kalian mengandalkan Mesir, mengandalkan dunia. Kalian mengandalkan diri sendiri. Kalian mengandalkan tentara dan kuda kereta, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saat ini kalian mesti melihat, yaitu di pasal 42. Kalian melihat kalian adalah hamba Tuhan. Kalian melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu dan jalan di depanmu. Mata kalian buta dan telinga juga tuli. Walaupun sekarang ini matamu buta dan telingamu tuli, kamu mesti melihat dan mendengar. Dan kali ini masuk di dalam pasal 43. Di pasal 43 itu kata yang pertama itu, tetapi sekarang, but now. Yaitu diterjemahkan jadi Yesaya 43 ini, tetapi sekarang itu yang keadaan sekarang. Yaitu but now see. Itu beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan. Yakub yang menciptakan engkau, Tuhan yang menciptakan engkau. Israel yang membentuk engkau. Tetapi sekarang ini yang berkata dengan begini, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Janganlah takut. Kamu gagal akan dibawa dalam pembuangan. Kamu akan dibawa di dalam ke negeri Babel. Di Yesaya pasal 9 dikatakan begini, kalian akan dibawa di dalam pembuangan di Babel. Dan dimulai dari pasal 40. Dan akan diberitahukan kepada orang yang akan dibawa pembuangan dan orang yang sudah di dalam pembuangan dan kembali. Saya bukan hanya berhenti di pasal 39. Di saat kamu di dalam pembuangan, Tuhan tidak mempedulikan kepada keadaan kamu. Kamu di dalam kegagalan, kamu mesti dibawa di dalam pembuangan. Tetapi sesudah di dalam pembuangan dan bagaimana apa yang akan terjadi. Dan bangsa ini, rakyat ini tahu mereka akan di dalam pembuangan dan negaranya akan hancur. Dan mereka akan sampai ke Babel. Dan mereka di situ akan menerima peraturan-peraturan dari pemerintah lain. Dan tapi negaranya hancur, tidak ada. Tetapi Tuhan mereka masih ada. Tetapi dahulu mereka tidak mengandalkan Tuhan ini. Tetapi di saat mereka di dalam pembuangan, Tuhan ini bagaimana? Dan saya berkata dengan demikian untuk membantu kita. Kepada setiap saudara-saudara semua. Sekarang ini kita di tahun 2022. Kita menghadapi banyak permasalahan yang banyak yang berbeda. Dan memang banyak ada orang akan dibawa dalam pembuangan. Dan orang akan dibawa dalam pembuangan. Dan kami percaya kepada Tuhan. Tapi kepercayaan kita seperti Yahudi. Kita akan gagal. Dan kita juga sebenarnya tidak dibawa dalam pembuangan. Tapi kalau kita gagal, kita bagaimana melakukannya? Tuhan kita bagaimana? Waktu itu kita percaya padanya, tetapi kita gagal. Dan Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan bagaimana melihat kita? Kehendak hati Tuhan bagaimana? Kepercayaan jalan kita bagaimana kita berjalan terus? Saya tahu banyak berita memberitahukan kepada kita. Sekarang banyak sekolah dan juga banyak guru pergi imigrasi dan juga banyak murid-murid pergi imigrasi ke tempat lain, ke negara lain ya. Seperti universitas, karena masuk universitas lebih gampang karena banyak yang pergi meninggalkan sekolah universitas. Banyak juga gereja, banyak orang juga hilang ya, meninggalkan gereja, maksudnya jemaat-jemaatnya ya. Dan mereka sampai ke Amerika, dan di Amerika menyambut orang Hong Kong supaya orang Hong Kong pergi ke Amerika. Tapi kehendak keinginan Amerika apa kita tidak peduli. Orang yang sudah pergi imigrasi dan kita bagaimana melakukannya. Dan kita bagaimana menghadapi Tuhan kita. Dan saya berkata pada kalian hari ini, Tuhan mau melakukan perkara baru. Tuhan mau melakukan perkara baru di dalam kehidupan kita. Hari ini keadaan kita sekarang ini, menurut saya lebih baik ya keadaan kita di saat ini daripada bangsa Yahuda di saat itu. Karena permintaan Babel ya, mereka dibawa di dalam ke negeri Babel terhadap orang yang pintar, yang kaya, yang pejabat. Dan mereka yang muda dan yang pintar, mereka itu dibawa pergi, diangkut ke Babel dan ditinggalkan banyak orang yang tua dan lemah yang tidak berdaya.
Dan sekarang gereja kita masih di sini ya. Saya tidak merasa saya sudah tua walaupun usia saya sudah 67 dan memasuki 68. Dan saya merasa kita apapun tidak ada. Dan sekarang saya melihat banyak orang juga tinggal di sini. Orang yang tetap tinggal di sini dan bagaimana melakukannya. Dan kepercayaan kita bagaimana kita berjalan. Bahasa Yahuda dan kegagalan bahasa Israel bukan satu tanda. Dan itu kena penuh dengan hal dan juga memulai dengan awal pembaruan. Dan Tuhan kita, Tuhan bagaimana Nabi Yesaya melalui pasal 40 sampai 66 dan bagaimana kemuliaan Tuhan. Karena Nabi Yesaya sudah pernah melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dan bagaimana kerubin mengkuduskan bibirnya, mengkuduskan semuanya. Dan seutuhnya Nabi Yesaya seutuhnya merayani Tuhan dengan kemuliaannya. Dan di sini dikatakan bahasa ini kemuliaan, berita kemuliaan. Yahuda di dalam pembuangan bukannya kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa terhadap sejarah sekarang ini. Tetapi sekarang ini beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Yang membentuk engkau dan berkata padamu, janganlah takut. Saya lebih dahulu membahas ayat 1 sampai 7. Saya melihat engkau sebagai dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku melihat engkau sebagai yang mutiara yang terbaik. Kita saya terlebih dahulu menyelamatkanmu karena saya melihat engkau sebagai mutiara yang berharga. Dan walaupun orang Yahudi yang dibawa dan pembuangan dan juga orang yang masih tinggal di Kanaan, Tuhan juga melindungi. Karya Tuhan bukan hanya di Yerusalem. Dan Tuhan juga bisa berkarya di padang gurun. Dan Tuhan juga bisa berkarya di Babel. Dan Tuhan bisa berkarya di seluruh dunia. Ini adalah yang Nabi Yesaya memberitakan Tuhan kita. Yang juga Tuhan yang kita percaya sekarang ini. Walaupun karya sekarang ini tinggal di sini dan pergi ke tempat lain. Menghadapi permasalahan apapun. Tuhan berkata padamu, engkau adalah yang saya ciptakan. Saya yang membentukmu. Dari atas kepala sampai kaki, saya yang menciptakanmu. Walaupun kamu sekarang gagal, walaupun sekarang kamu menghadapi tekanan, tetapi jangan takut. Karena saya menyelamatkanmu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Walaupun kamu sampai di mana, kamu adalah milik Tuhan. Walaupun dahulu kamu mengambil keputusan dan sekarang kamu menyesal. Karena menghadapi satu tempat yang berbeda, ada satu kesulitan yang berbeda. Seluruh dunia sama. COVID dimanapun juga ada. Manusia sampai tempat manapun juga selalu ada penindasan. Tapi terhadap kita, terhadap orang yang mendapatkan penekanan pemerintahan, kita merasa ya bulan di luar negeri sangat bulat ya, dan kita merasa kehidupan luar negeri baik, tidak ada orang miskin.
Dan kita merasa orang luar negeri selalu mempunyai pendidikan tinggi, mempunyai pendidikan yang baik ya, mempunyai tata krama yang baik. Saya dulu pernah imigrasi selama 10 tahun. Saya tahu sebenarnya sama. Bulan di Hong Kong sangat bulat. Sebenarnya transportasi Hong Kong yang terbaik. Dan semua alat-alatnya sangat baik. Sampai di Amerika banyak macet ya. Waktu saya dari kurikulum pakai UC, karena sekolah tempat kita sekolah Alkitab itu sekolah Alkitab itu di UEC, lebih cepat, sangat cepat 1 jam. Pagi-pagi mulai nyupir ya, udah mulai lihat ada highway 1 atau nomor 1 atau lewat itu pinggir laut ya, Modi atau Hastis. Jika kalian tinggal di Vancouver, kalian tahu apa maksud saya berkata. Waktu pulang dan juga bagaimana jalannya, dan selalu macet. Semalam saya baru berbicara dengan Simu. Saya berterima kasih pada Tuhan kita kembali ke Hong Kong. Hari ini kita di Hong Kong. Tuhan membangkitkan kita supaya kita ada pengaruhnya di sini. Kita sudah memberkati banyak staf-staf gereja dan banyak saudara-saudari. Dan jika kita tidak kembali ke Hong Kong, mungkin Pastor Deborah sudah tidak di dunia ini lagi. Dan mesti Pastor Barnabas juga mungkin di Eropa ya, tidak balik. Dan kemarin dia berbicara pada kita, mungkin dia akan mati karena depresi mati. Banyak-banyak orang. Jika kita tidak kembali ke Hong Kong. Dan Pastor Jason tidak tahu bagaimana gembuk sampai bagaimana. Dan jika kita tidak kembali ke Hong Kong, Aken dan Eunice keluarganya bagaimana? Jika kita tidak kembali Hong Kong, kekurangan 1 gereja 611, apa yang dibentuk dan kegunaannya? Kalian tahu bahwa dalam pemberontakan, dalam pemberontakan pemerintah, mereka dalam kekacaubalauan. Dan banyak orang berterima kasih kepada kita. Kita bangkit, berdiri, dan melakukan apa yang kita pantas kita lakukan dan apa yang kita pantas kita bicara di dalam kebenaran firman Tuhan. Tahun 2014, di dalam demo pemblokiran, waktu itu anjing saya yaitu Kindness mati dan akhirnya dibakar. Dan anjing yang melakukan dalam pembakaran menghubungi saya, dan Simu menyuruh saya tidak usah melihat bagaimana anjing itu dibakar, serahkan kepada yang petugasnya. Saya juga merasa juga jangan sampai sakit hati atau sedih. Dan saya melihat anjing saya begini dan saya sangat sulit ya, menderita, sedih. Dan sekarang ingat dan saya juga ingin nangis.
Dan saya sama agen itu berkata, dan anjing saya dulu biasa duduk seperti singa. Dia duduk satu sangat sangar ya. Begini, saya ingin dia bisa dibakar juga dengan begini. Dia paling suka. Tahu yang agen itu berkata boleh. Saya dengan sekuat tenaga saya melakukannya. Dia bertanya, apakah kamu gereja 611 Pastor Chiang, Pastor Joshua Chiang? Ya. Dan waktu dalam pemblokiran ini saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Dan banyak tekanan dan saya melakukan apapun sepertinya salah, dan saya berterima kasih padamu. Apa yang engkau katakan? Saya mendengar. Saya memberi pengharapan, ada satu damai, dan saya tahu saya bagaimana melakukan apa yang saya ambil dan melakukan. Saudara-saudara saya tahu Tuhan memakai kita melakukan apa yang kita bisa kita lakukan, dan kita mempengaruhi orang. Kita di sini dengan kebenaran firman Tuhan kita beritakan di sini. Kita tidak usah takut. Dan saya sendiri berterima kasih. Dan di sini Nabi berkata kepada bangsa Israel yang dibawa dalam pembuangan, dia berkata, janganlah takut, karena engkau adalah milikku, saya menyelamatkanmu. Dan yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Aku akan menyelamatkanmu dan kamu akan kembali. Kamu akan menyeberang melalui air, dan air itu tidak akan menghanyutkanmu. Kamu akan melalui sungai-sungai yang kering, dan kamu akan berjalan melalui api, tapi tidak menghanguskanmu. Saya tahu waktu ini tidak akan mudah, keadaan tidak baik, sangat sulit, tapi cerita ini tidak bisa melewatimu. Air, ada api tidak bisa mencelakakanmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Engkau melalui air dan api tidak mencelakakanmu. Kamu akan kembali. Jalanmu adalah lurus. Karena aku adalah Tuhan, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Sheba itu adalah anaknya Mesir ya, Ethiopia. Dia menjadi juru selamat. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan di sini Tuhan berkata kepada orang Yahudi dan berkata kepada kita, dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Bangsa-bangsa semua jadi dalam tangan Tuhan. Dan saya akan berkarya di bangsa-bangsa supaya bangsa Israel kembali. Ya, Tuhan sendiri bersedia mengorbankan diri sendiri. Yaitu di sini katakan bersedia berkorban tentang dirinya, itu tentang Sheba dan Ethiopia.
Karena Tuhan melihat rakyatnya di dunia ini sebagai mutiara yang berharga. Dan Tuhan melakukan perjanjian dan menjadikan mereka di seluruh bumi menjadi mutiaranya. Dan semua bumi adalah milik saya. Engkau menjadi orang yang berharga karena engkau adalah milik saya. Dan sekarang bangsa Israel melakukan satu perjanjian. Tuhan melakukan perjanjian kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi imamnya Tuhan di dalam sisinya iman dan menjadi umatnya Tuhan dan menjadi hambanya Tuhan. Tapi di dalam perjalanan sejarah mereka gagal. Mereka tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan mereka. Mereka gagal. Tetapi Tuhan tetap menganggap mereka sebagai mutiara yang berharga. Dan Tuhan melakukan perjanjian kepada bangsa Israel dan Tuhan menanggung semuanya. Dan bangsa Israel gagal bukan berarti Tuhan gagal. Dan Tuhan tetap melihat bangsanya sebagai mutiara berharga. Walaupun mereka gagal, mereka dibawa dalam pembuangan, tapi Tuhan ingin mereka kembali dan Tuhan bersedia mengorbankan segala untuk menyelamatkan mereka. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan, janganlah bertahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi, sebab semua orang menyebut namaku, menciptakan kemuliaanku. Engkau yang memanggil namaku, engkau yang memberi kemuliaan saya untuk diciptakan. Yang sini katakan apa saya kerjakan, saya muliakan, yaitu saya yang saya kerjakan terakhir itu yaitu this is creative and form and me, yang saya kerjakan. Dan saya demi kemuliaan saya menciptakanmu. Dan Tuhan dengan kemuliaan menciptakan Israel. Israel gagal. Tetapi kemuliaan Tuhan apakah berkurang? Tidak. Kamu janganlah takut. Aku akan menyertaimu. Walaupun kamu di dalam pembuangan, saya tetap memakaimu. Saya memanggil kamu. Saya tidak akan menyesal. Kamu adalah tetap milik saya. Karena kemuliaan saya menciptakanmu. Apa yang saya ciptakan pasti akan berhasil. Walaupun kamu gagal, kamu akan memuliakan kemuliaan saya. Kenapa kegagalan kita bisa memperlihatkan kemuliaan Tuhan? Di bagian kedua dikatakan ayat 8-15. Kamu menyaksikan kamu bersaksi saya ada Tuhan. Kamu ada saksi saya adalah Tuhan. Saya menyelamatkanmu. Kamu bersaksi. Ayat 8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya dan tulinya sekalipun ada telinganya. Yaitu Israel. Mesti berbalik. Walaupun ada mata tetapi tidak melihat, walaupun ada telinga tetapi tidak mendengar, kamu jadi bawa keluar. Kamu juga sama. Ada telinga tidak mendengar, ada mata tidak melihat. Ada mata dan juga ada mata buta, ada telinga tetapi tuli. Kamu juga sama begini. Tapi saya mau membawamu keluar. Dan saya berhimpun supaya bersama-sama keluar. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa
Dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa, siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu. Biarlah mereka membawa saksi-saksi supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarkan dan berkata, benar demikian. Di sini katakan, Israel kamu bisa berbalik. Ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar. Dengan bangsa-bangsa, biarkanlah bangsa-bangsa berkata dan memberitakan hal ini. Dan siapa yang bisa berkatakan nyata Tuhan yang melakukan ini? Dan bagi siapa yang berkatakan Tuhan menyelamatkanmu, menjadi kemuliaan Tuhan? Dan tidak ada satu pun yang bisa memberitahukan ini, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mereka tidak berdaya. Tetapi Tuhan berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Kamu ada hamba yang telah kupilih. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan satu hal pun. Dan tidak satu pun yang memahami. Dan tidak satu pun melihatnya. Tetapi kamu adalah saksi-saksiku. Kamu adalah saksi-saksiku. Demikian firman-Nya. Kamu adalah hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku dan mengerti bahwa aku ini tetap dia sebelum aku ada dibentuk. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan yang tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Di tengah-tengah tiada Allah lain. Engkau adalah saksiku. Saya adalah Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah yang memberitahukan keselamatan yang mengabarkan, dan siapapun yang tidak bisa menghalang-halangi aku. Tuhan mau menyelamatkan Israel. Israel ada saksinya. Dari dahulu aku ada Tuhan, dan setelah aku sebelum ada lagi Tuhan yang lain. Israel, kamu harus bersaksi saya adalah Tuhan. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Tuhan. Hanya aku satu-satunya juru selamat. Tidak ada satu bangsa pun, tidak ada umat pun yang bisa berkata dengan begini. Saya berkata kepadamu, akulah Tuhanmu. Dan kamu akan saksi ini. Dan bersaksi akulah Tuhan, aku adalah Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang memahami. Tapi melalui kesaksianmu mereka akan memahami. Melalui kesaksian Israel, dan mereka tahu akulah Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa melihat? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua parang-parang pintu penjara dan besar-besar dikasih menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Dan kita sini lihat juga ya, banyak orang Kasim ya, tidak memahami. Itu bersorak-sorak itu maksudnya itu ada teriak dengan keras ya. Itu kita juga bisa terima seperti atau ditiup angin ya. Angin bertiup gitu. Dan mereka mau memakai angin yang sangat kencang untuk menaiki perahu. Dan Babel itu mau menyerahkan diri ya. Dan Babel sendiri itu dalam kemusnahan. Dan karena sudah mengutus orang ke Babel. Dan Babel menghadapi penghakiman.
Karena saya mau menyelamatkanmu, saya menjadi bangsa-bangsa menjadi penebusmu. Babel mau masuk di dalam kemusnahan dan kamu mendapatkan satu dalam pembebasan, karena Babel masuk di dalam Persia. Karena peraturan dari Raja Persia membuat bangsa Israel kembali ke tempat asalnya, maksudnya ke Yerusalem ya. Nabi di dalam sebelum Masehi 700 tahun, 700 sebelum Masehi. Di sini nubuat ini diberitakan sebelum 200 tahun kemudian. Di bangsa Israel kembali ke Yerusalem 530 Masehi dan mereka baru mulai kembali. Tuhan adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menelitinya, menghitungnya. Dan bagaimana Babel musnah, Persia bangkit dan bangsa Israel kembali. Dan untuk satu saat tidak ada satupun yang percaya dan merasa ini orang lain yang berkata, tapi di sini Nabi Yesaya yang menubuat dan semua ini dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir, bagian terakhir ayat 18 sampai 28. Karena waktu saya tidak bisa membahas lebih banyak. Beginilah firman Tuhan yang telah berbuat jalan yang melakukan hal yang baru. Dan saya menunjuk bagian ayat 16 sampai 21. Dari sini memberitakan tentang kekuatan Tuhan. Tuhan melakukan hal perkara baru. Lihatlah 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah ku bentuk bagiku dan memberitakan kemasyuranku. Ayat 18 mungkin kalian tidak paham ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan kalian melihat di ayat 19 akan memahami, karena saya mau membuat satu yang baru. Janganlah kamu menentukan Tuhan memang begini. Seperti keluarga Mesir ya. Kita seperti keluarga dari Babel, dia sama seperti keluar dari Mesir. Tapi tidak, Tuhan akan melakukan satu perkara baru. Tapi di dalam padang gurun, membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Dan binatang-binatang hutan akan memuliakan aku. Bangsa-bangsa jalan di padang gurun ada air minum dan akan memasyurkan namaku. Dan bagian yang kedua ayat 22 sampai akhir ayat 28. Sebagai bangsa Israel, saya menyelamatkanmu. Kenapa saya melakukan dengan begini? Bukan karena kalian mempersembahkan, bukan karena mempersembahkan persembahan korban sembelihan dan bakaran, tapi karena kejahatanmu. Kenapa saya mau menyelamatkanmu? Karena saya, demi untuk saya sendiri, aku menghilangkan kesalahanmu, aku menghapuskan dosamu. Kamu udah dari nenek moyangmu sampai sekarang ini kamu melakukan kejahatan. Saya bukan takut kamu bertobat dan kamu membawakan korban bakaran dan korban sembelihan kepada saya. Bukannya karena kalian melakukan apapun, karena kemasyuranku, karena keadilan saya mau membentuk
perjanjian saya dan kamu. Karena untuk kemuliaan saya. Karena kamu, saya menciptakan kamu dari kemuliaanmu. Saya dengan kemuliaan saya menciptakanmu. Karena kemuliaan saya ini, saya menghilangkan semua kesalahanmu. Tapi Tuhan berkata, saya sendiri yang menanggungnya. Saya yang menanggung. Dan sampai pun bangsa-bangsa. Dan saya juga menanggung kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa semua di dalam tangan saya. Babel juga semua di dalam tangan saya. Saya membuat Babel musnah. Karena saya mau menyelamatkanmu. Saya melihatmu adalah sebagai mutiara yang berharga. Saudara-saudara semua, apakah kalian berpikir saya sangat mementingkanmu dan saya lebih lagi daripada bumi yang di sini, sampai di bangsa-bangsa juga bangsa asing, dan juga sampai Mesir, dan juga Kus dan Kasdim dan Babel, dan semua ini, dan Babel satu bagian ini, satu musnah, dan juga kekuatan negara lain. Tapi Tuhan berkata supaya mereka mengalami kemusnahan, mereka membayar. Dan Tuhan melayani bangsa-bangsa, melayani dunia ini. Bagaimana sampai satu yang tidak seimbang? Tuhan menciptakanmu, kamu ada hamba Tuhan, kamu adalah saksinya Tuhan. Bersaksi Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara semua, kita sampai saat ini di Hong Kong, kita di luar negeri, kita bersaksi kemuliaan Tuhan. Kita menyaksikan keselamatan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan. Dia pasti akan menyelamatkanmu. Dan sekarang berkata padamu, dan aku akan menyelamatkanmu. Amin. Berkatimu. Haleluya. Tuhan mau menyelamatkan kita. Bagaimana kita berdiri. Jika yang berkata, kamu menyelamatkan saya, dan kehidupan saya juga akan dibagikan. Tuhan membagikan kehidupan kita menjadi satu persembahan, menjadi satu bentuk yang dari Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan, kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Raja Israel, engkau melakukan semua, tidak ada peraturannya, peraturan Tuhan, karena Tuhan sangat menghargai kita setiap kami, karena saudara-saudara semua kita mempersembahkan terima kasih kita, karena Tuhan melindungi kita, dan kira Tuhan menciptakan kita, Tuhan melakukan kita keadaan kita sekarang ini, dan keadaan kita ini, semua ini kita persembahkan terima kasih bagi kita semua. Walaupun dengan bahasa roh, dengan bahasa kata-kata kita berkatakan Tuhan nyata secara real. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Tuhan, Kau sudah memberikan semua yang perlindungan. Kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami memujimu. Engkau melihat kami yang sangat berharga. Kami terima kasih Engkau sudah melakukan ini dengan mengasihi kami. Saya kena banyak satu kelemahan kami, kena melakukan kesalahan, tapi Tuhan Kau tetap memperbaiki dan mengasihi kami sampai selama-lamanya. Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Tuhan memilih kami, Tuhan memberkati kami, menghimbau kami. Kita tidak datang ke gereja yang satu-satu, kita tidak tahu kehidupan kita bagaimana. Kita jika tidak ke gereja 611 dan kita bisa merenungkan kembali. Jadi kita berterima kasih pada Tuhan. Kita sekarang ini dengan berdoa dan menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita melakukan perkara. Kita sudah bagi gereja 611, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita tidak usah kita melalui doa mempersembahkan terima kasih kita, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan membimbing saya sampai di gereja 611. Ya Tuhan, saya dulu sangat selalu dengan pekerjaan saya, tugas saya mereka tugas saya, pekerjaan saya, semua ini di dunia ini, saya melihat tugas saya, pekerjaan saya adalah yang berharga. Saya mengejar jati diri saya dan saya kehilangan banyak hubungan. Terima kasih Engkau membimbing saya ke gereja 611 di dalam
pohon kehidupan ini dan mulai kayak memulai memahami bahwa apapun saya tidak melakukan, saya ada harganya. Saya tahu hubungan sangat penting dan saya diperbaharui hubungan saya dengan keluarga dan juga dengan anak-anak saya. Dan tak lagi dibelenggu oleh dunia ini, tidak lagi menjadi budak melakukan tugas saya. Tuhan, terima kasih untuk penyelamatanmu. Dan saya menghitung kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Menghitung. Ya Allah, melihat kemuliaan-Mu sebesar ini. Kemuliaan ini berikan kepada-Mu. Dan kami sama menghadapi semua kesulitan kita. Walaupun keadaan kita dalam keadaan keluarga ini, batu dengan COVID ini, kami banyak kesulitan kita. Kami tahu Engkau akan menyelamatkan kami sampai akhir. Dan bagaimana dulu kamu menyelamatkan kami dan juga akan menyelamatkan kami. Saudara-saudara semua, baik kita bangkit berdiri, kita berdeklarasi. Semua yang terjadi kesulitan kita di dalamnya, tidak ada satupun. Tuhan berkata, Tuhan berkata, jangan takut. Dan semua ketakutan kita dan kesulitan kita, permasalahan kita sendiri dan keluarga kita, dan kita berdeklarasi, kita tidak usah takut karena Tuhan akan menyelamatkan saya. Dan kesulitan kamu deklarasi keluar, saya tidak usah takut karena Tuhan Engkau menyelamatkan saya. Tuhan, saya percaya padamu karena Engkau menyelamatkan saya. Jadi saya tidak usah takut. Apa yang menghalangi, apa permasalahan kami? Dan Tuhan yang menciptakanmu, bangsa Israel, kamu yang pertama ini, sekarang ini berkata, kamu jangan takut karena Saudara menyelamatkanmu. Kamu bernamamu. Engkau ada milik saya, engkau ada milik saya. Kamu jangan takut, janganlah takut. Aku sudah menyelamatkanmu, aku menyelamatkanmu. Amin, amin. Dan kita berkata, kita tidak usah takut. Karena kita ada milik Tuhan. Kita tidak usah takut. Haleluya, haleluya. Kita muliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, Engkau kemuliaan-Mu, Engkau pasti akan menyelamatkan kami, menghapuskan semua kesalahan kami. Lihatlah, saya melakukan perkara baru, akan membuat satu baru dari tumbuh-tumbuhan yang belum ada ketahui. Di padang gurun membuat satu hal perkara yang baru. Dan ini semua kita berdoa untuk kita. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdeklarasi, biarpun semua kesulitan kita, Tuhan akan membuka jalan.
Tuhan akan membuka satu jalan kita dengan kepercayaan kita berdeklarasi. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Saya dalam notasi deklarasi, Engkau sudah membuat satu jalan yang baru. Kamu membuat jatuh jalan di padang gurun. Dan kami pun dipilih karena Engkau memilih saya, saudara-saudara semua. Berterima kasih pada Tuhan, walaupun dalam keadaan Hong Kong kacau balau. Dan kita juga deklarasi gereja kita menjadi gereja di Hong Kong. Semua orang yang tidak damai, kembali di sini mendapatkan damai. Saudara-saudara semua, kita bersama buka mulut kita berdoa, memohon Tuhan memakai gereja kita, memakai kita dalam Tuhan Yesus deklarasi melalui kehidupan kita. Seluruh Hong Kong menjadi satu pekerjaan yang ajaib. Dan apa yang kita hadapi dalam kesulitan ini karena ada firman Tuhan, jadi bisa berubah. Kita bersama dengan kepercayaan, kita berdeklarasi Hong Kong adalah milik Tuhan. Walaupun dalam keadaan ini terhadap Hong Kong, tapi kebenaran firman Tuhan menjadi tiang. Kita bersama, kita berdeklarasi. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Dari Yerusalem damai, dari Yerusalem sampai di Hong Kong, karena Engkau memakai gereja kami. Dan sehari kami berdoa dalam firman-Mu, dengan damai-Mu memberitakan sampai bumi ini dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus. Kamu memakai setiap orang ini supaya kehidupan kami mengalami semua berkat-Mu, terus sampai ke seluruh bumi, dan memberikan kesaksian ini kepada setiap orang dan memberitakan firman ini supaya semua orang memahami dan mengenal-Mu. Tuhan, kami berterima kasih, berikan terima kasih yang besar, berterima kasih, haleluya, haleluya. Dan kita percaya pada Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kita. Kami mau memuliakan nama-Mu, haleluya. Mari kita bersama berdeklarasi. Haleluya. Saya mengundang atau yang menari ya, staf yang menari ya, ada di sini. Kita mau di sini. Ya, kalian tidak keluar menari, jadi saya menari. Ya, Tuhan berkata, saya mau melakukan perkara yang baru. Apakah kamu tidak tahu? Aku yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Jadi umat yang telah aku bentuk bagi kita untuk memberitakan kemasyuranku. Umat ini membuatkan kemuliaannya dan melakukannya. Dan umat ini memberitakan kemasyuran Tuhan
Saudara-saudara semua, kita ini seluruh dunia ini keadaan kita sama seperti di padang berantara, di padang gurun. Tapi Tuhan berkata, saya menciptakan kamu dengan kemasyuran saya. Walaupun di dalam belantara, di padang gurun, tapi kamu, bumi akan melakukan, memuliakanmu. Dan binatang hutan akan memuliakanmu. Di padang gurun ada air memancar. Dan Tuhan yang melakukan, karena Tuhan membentukmu sebagai mutiara yang berharga. Saudara-saudara semua, kita di dalam kesulitan kita, dalam keadaan kesulitan kita akan bekerja untuk kita. Tuhan akan di padang gurun akan membuka, ya, dan di padang gurun membuka kalian, jadi mereka tidak keluar. Jadi saya yang menarik. Oh kamu baik. Ya, satu-satu bertasuk di Deborah, ya, untuk menari demi kemuliaan Tuhan. Kita menari karena Nabi menari. Di padang gurun ada air. Di tengah-tengah kita bersuka cita. Bagi bersama, kamu menjadi Nabi. Haleluya. Lalu kita bersama menari di dalam kasih karunia. Engkau Tuhan yang melakukan seajaib. Kasih karunia setiap hari. Mari kita berdeklarasi bersama. Kita di sini melihat Pastor Deborah, Pastor Joshua menari. Haleluya. Kita pejamkan mata. Walaupun melewati padang gurun dan padang berantara, Tuhan berkata padamu, aku akan membuat sesuatu yang baru, membuat sungai berantara, bumi bekerja untukmu, menjadi perlindunganmu, memberikan padamu. Binatang hutan akan memuliakanmu, karena aku melihat engkau sebagai
mutiara. Bangsa-bangsa akan membebaskanmu. Kamu tidak lagi melayani bangsa-bangsa, tapi engkau bangkit melayani Tuhan. Saya adalah Tuhan. Saya ini mau melakukan perkara ini, perkara baru di dalam kehidupanmu. Walaupun sekarang kamu di Hong Kong dan di luar negeri, Tuhan menyertaimu. Karena engkau ada milikku. Saya melihatmu sangat berharga, sebenarnya sangat mulia. Engkau di dalam kehidupan saya ada bobotnya. Saya akan mengorbankan semua untukmu, menyelamatkanmu. Air dan api pun tidak bisa mencelakakan kamu. Binatang hutan buas tidak bisa menyelamatkanmu. Bumi menjadi perlindunganmu dan memberkatimu. Engkau menjadi hambaku dan memberitakan kemuliaan saya. Saya melakukan ini bukan karena apa kamu ada dan melakukan apapun yang baik, tapi karena demi kemuliaan saya, demi kasih karunia saya dan keadilan saya. Dan semua ini terjadi di dalam kehidupanmu. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bumi berkarya, bekerja untukmu. Sampai segala keadaan sekelilingmu, biarpun keadaan sekelilingmu betapa tidak baik, udara, suhu betapa anehnya dan berubah, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu, menyertaimu, dan dalam keadaan sekelilingmu menjadi berkat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan sekalian damai. Amin.